Serangan rudal Iran yang menyasar sejumlah pesawat milik Amerika Serikat pada Jumat waktu Arab Saudi. Sedikitnya 12 tentara Amerika terluka akibat serangan rudal Iran, sementara 2 lainnya dalam kondisi kritis. Pihak militer Amerika Serikat mengatakan sejumlah personel yang terluka berada di dalam sebuah bangunan yang terkena serangan. Pangkalan udara Pangeran Sultan yang berada di Saudi Arabia diketahui sudah 2 kali diserang oleh Iran. Pemirsa, serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa, serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan tersebut berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel, termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel, termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel, termasuk pusat teknologi milik Elta yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, Elta merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegah serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Amerika Serikat dan Israel menyerang permukiman warga di Teheran. Serangan udara terjadi pada dini hari. Sejumlah warga dilaporkan tewas. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Rajai Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas. 4 صبح بود با صدای انفجار بلند شدیم دود همه جا رو گرفت اومدیم دیدیم تمام خونه اومده پایین ماشین من داغون شد نصف ماشین نصف خونه‌مون اصلا داغون شده دیگه همین دیگه اعصابم هی دارن آوا رو جابجا می‌کنن بنده خدا چقدر هم جنازه در آوردن داخل خونه وسایل بین رفته درها و پنجره همه کنده شده اینجا همسایه‌ها که می‌بینید خونه همه تخریب شده برای آتش‌نشانی که دیشب دارن زحمت می‌کشن هلال احمر نیروی انتظامی داخل کاری که آمریکای معلومی کار انجام داده. خونه ما هم کف بین رفته. Pekan ini Amerika mengklaim negosiasi telah dimulai, namun Iran membantah. Amerika mengeluarkan 12 poin usulan sementara Iran meminta 5 syarat di mana syarat keduanya tidak bertemu.
Penduduk Pulau Hormuz Iran membentuk rantai manusia dengan bergandengan tangan. Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan atas ancaman serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas pembangkit listrik Iran. Sambil membentuk rantai manusia, warga Pulau Hormuz meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan anti Israel pada hari Jumat. Aksi ini berlangsung di tengah laporan tentang kehadiran pasukan Amerika Serikat di wilayah Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Namun Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran hingga 6 April. Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Sementara itu lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Diketahui pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, jutaan demonstran berkumpul di seluruh Amerika Serikat untuk menentang Presiden Donald Trump. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintah yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat berlangsung pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 8 juta orang berkumpul di lebih dari 3.000 acara di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, baik di kota besar hingga kota-kota kecil. Ini adalah kali ketiga dalam kurang dari setahun warga Amerika Serikat turun ke jalan sebagai bagian dari gerakan akar rumput yang disebut No Kings. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Di New York, ribuan demonstran berkumpul termasuk aktor peraih Oscar Robert De Niro. Para demonstran membawa poster yang menunjukkan penentangan terhadap Trump. Sementara itu ratusan orang bergabung
God!